Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang masuk bab 21. Bagi yang punya kitab halaman 201. Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah tidak mengkafirkan kaum muslimin disebabkan suatu dosa. Ini kita masuk pada bab takfir, memvonis kafir. Di sini kita akan sebutkan sebelum kita membaca redaksinya beserta syarahnya beberapa kaedah tentang masalah takfir. Yang pertama, yang kedua, kaedah tentang para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Yang dimaksud dosa besar di sini adalah setiap dosa yang Allah mengancam dengan neraka, laknat atau azab. Tapi pelakunya tetap dalam kondisi atau beragama Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu kufur besar dan syirik besar. Dua ini ya. Meskipun nanti ada macam-macamnya ini. Kufur besar ada macam-macamnya, syirik besar ada macam-macamnya. Nah, yang kita maksudkan dosa besar di sini adalah dosa, semua dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam di antara kaum muslimin. Ini ada beberapa kaidah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kaum khawarij, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kaum siapa satunya? Murji'ah. Nah, di sini kita sebutkan ada 4 kaidah menurut ahlus sunnah. 4 kaidah menurut ahlu sunnah dalam bab takfir. Kaidah yang pertama, meskipun ini pernah kita sampaikan di sini ya, di Ramadan kemarin, at-takfiru hukmun syar'iyyun la nukaffiru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluh. Takfir, memvonis kafir, ini adalah hukum syar'i. Kita ahlu sunnah, kaum muslimin ahlu sunnah tidak boleh mengkafirkan kecuali orang-orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang pertama. Jadi kita harus mengkafirkan siapa saja yang divonis kafir oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti siapa? Iblis, wa kana minal kafirin. Kemudian Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Kemudian Fir'aun, Haman, Qarun, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin secara umum. Maka kita katakan mereka kafir karena mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka, maka akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, menyebabkan seseorang bisa keluar murtad, keluar dari Islam. Karena ini salah satu pembatal keislaman, yaitu apabila ada orang Islam tidak mengkafirkan orang-orang di luar Islam, musyrikin, kafirin, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir secara umum,
atau ragu dengan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan agama mereka, fahuwa kafir bil ijma'. Maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, ini merupakan prinsip. Ya, kita harus mengkafirkan mereka, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Orang-orang di luar Islam, mereka kafir. Kita harus yakin. Kenapa mereka kafir? Karena mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir siapa? Min ahlil kitab. Dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani. Di sini Allah Ta'ala memvonis Yahudi Nasrani kafir. Wal musyrikin, dan para penyembah berhala, orang-orang musyrik. Di sini Allah memvonis kafir, maka kita harus memvonis mereka kafir. Jangan ragu. Begitu. Karena sekarang di zaman kita sekarang ini banyak muncul para ruwaibidho, orang-orang bodoh yang tampil berbicara agama. Sebagian di antara mereka menyebarkan faham liberalisme, pemahaman liberal, mengatakan semua agama sama. Masya Allah. Dan ini banyak kaum muslimin awam khususnya terpengaruh dengan propaganda yang sesat dan menyesatkan ini. Sementara prinsip dalam agama kita, salah satu prinsip dalam agama kita, Islam satu-satunya agama yang benar. Oleh karena itu Allah Rabbuna telah menasehatkan, telah memperingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam kondisi muslim. Maka hendaknya kita pertahankan keislaman kita ini sampai Allah Ta'ala mencabut nyawa kita masing-masing. Kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, at-takfiru bil wasfil 'am la yastalzimu takfir al-muayyan. Menjelaskan hukum takfir secara umum. Ini menjelaskan takfir secara umum, maksudnya barang siapa melakukan ini pelakunya kafir. Barang siapa menyembah berhala maka dia kafir. Barang siapa memperolok-olok salah satu di antara syariat Islam maka dia kafir. Kan ini secara umum, tidak memvonis orang tertentu. La yastalzimu takfir al-muayyan, itu bukan berarti langsung memvonis pelakunya secara personal. Kalau seandainya ada orang yang melakukan kekufuran dengan kekufuran tertentu, tidak boleh memvonis pelaku secara personal di antara kaum muslimin, maksudnya illa ba'da subuti syurut wa intifa'il mawani, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang untuk mengkafirkan pelakunya. Dulu ada berapa? Ada yang ingat? Yang nyatet? Hah? Ayo Wiro, kurang lek papat. Meskipun nanti ada di sini di kitab ini. Ada 6. Ya. Siapa yang masih ingat? Syarat yang pertama apa? Hah? Al-aql, berakal, waras berarti. Yang menjadi penghalangnya majnun, junun, gila. Jadi kalau dia orang gila melakukan kekafiran di antara kaum muslimin, maka tidak boleh kita mengkafirkan pelakunya karena dia gila. Maka syaratnya harus berakal. Orang dewasa berakal. Yang kedua apa syaratnya? Ayo, siapa? Sing urut lah, sing urut. As-sighar, anak kecil. Yang menjadi penghalangnya anak kecil. Yang menjadi syaratnya sudah balik, al-bulu. Jadi syaratnya sudah balik, yang menjadi penghalangnya anak kecil. Kalau ada anak kecil yang belum balik melakukan kekufuran, kesyirikan, maka tidak boleh pelakunya dikafirkan. Kemudian syarat yang ketiga apa kira-kira? Halo, kok pada menengkap ya? Pada lupa ini.
Berilmu carry, terakhir dulu itu. Al-qasd, menyengaja. Berarti yang menjadi penghalangnya apa? Tidak sengaja. Karena al-khata', kesalahan. Yang keempat, apa kira-kira? Di sini kita sebutkan di halaman berapa itu ya? Dalam kitab ini kita sebutkan. Halaman 223. Al-ikhtiyar, atas pilihannya sendiri. Berarti yang menjadi lawannya apa? Dipaksa, al-ikrah. Jadi kalau ada orang melakukan kekufuran, dipaksa oleh seseorang untuk melakukan kekufuran, sementara dia seorang muslim, maka tidak boleh kita mengkafirkan pelakunya. Seperti apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Dengan tetap hatinya dalam kondisi mutmainnam bil iman, tetap dalam kondisi iman hatinya. Yang kelima, al-ilmu, berilmu. Maka yang menjadi lawannya adalah bodoh. Yang dimaksud berilmu di sini, yang dimaksud bodoh di sini ada 3 kemarin. Adanya tidak? Bodoh. Yang bodoh, yang dimaksud bodoh di sini ada 3. Yang pertama, orang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang tinggal jauh dari negeri-negeri kaum muslimin, tidak pernah sampainya dakwah Islam, tidak pernah dia mendengar Al-Quran, tidak pernah dia mendengar Nabi SAW. Berarti orang mana ini kira-kira ini? Orang pedalaman, orang pelosok ya, teknologi gak masuk, informasi gak masuk. Yang ke berapa? 3, perkara-perkara samar, bukan perkara-perkara zahir. Ini yang dimaksud dengan 3 ini, bodoh. Ya, ini 3 golongan orang bodoh yang diberikan uzur, yang diberikan uzur. Lah kalau orang-orang bodoh sudah sampai Al-Quran, sudah sampai hadis-hadis Nabi SAW, sudah sampai para dai yang mendakwakan agama Allah, maka itu tidak boleh dikatakan bodoh. Tidak boleh dikatakan pelakunya tidak tahu, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu dan berpaling dari kebenaran. Nah ini seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah zaman kita sekarang ini. Nah, termasuk syubhat dari Murji'ah, kalau ada di antara kaum muslimin di negeri kita ini, di negeri mayoritas kaum muslimin, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kalau ada orang Islam yang melakukan kekufuran, terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalangnya, maka kita sebagai penuntut ilmu kaum muslimin tidak boleh mengkafirkan kecuali ulama. Ini pemahaman Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Kalau seandainya ini kita tahu ini ada seorang muslim awalnya identitasnya Islam, dia hidup di komunitas kaum muslimin, terus murtad, maka kita vonis apa pelakunya? Ya kafir. Tapi menurut Murji'ah gak boleh, harus ulama dulu. Ini Murji'ah sesat dan menyesatkan, karena memang menurut Murji'ah kekafiran itu tidak boleh kecuali hanya sebatas keyakinan. Jadi yang dimaksud kekafiran itu hanya sebatas keyakinan dalam hati. Kalau seseorang mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan kufur, tidak boleh dikafirkan pelakunya selama hatinya tetap iman. Ini Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Kalau misalkan ada orang nih, identitasnya Islam, dia sujud kepada berhala, kita vonis apa pelakunya? Ya kafir. Kalau Murji'ah nggak boleh, harus nunggu ulama dulu. Ini banyak tulisan-tulisan di internet tersebar kayak gini nih ya. Masya Allah. Jadi kita ini sebagai pelajar, penuntut ilmu, apalagi pemula, gak boleh mengkafirkan. Masya Allah. Ya, ini Murji'ah. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ada seorang hakim ya di Saudi Arabia, di Riyadh. Ini muridnya Syekh bin Baz, saya lupa namanya. Dia mengumpulkan tipis bukunya, fatwa-fatwa Syekh bin Baz
tentang para pelaku kesyirikan dan kekufuran yang mana dia hidup di mayoritas muslimin. Syekh bin Baz pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah orang awam di antara muslimin itu dia berhak untuk memvonis kafir pelaku tertentu, orang pelaku tertentu?" Maka Syekh bin Baz menjawab, pada dasarnya orang awam itu tidak punya ilmu. Tapi kalau perkara-perkara jelas yang itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin, orang berilmunya, pelajarnya maupun orang awamnya, maka dia diperbolehkan untuk memvonis pelakunya kafir. Contoh yang satu ditanyakan kepada Syekh bin Baz, kalau ada seorang awam mengetahui ada seseorang menghalalkan zina, boleh nggak orang awam ini memvonis pelaku yang menghalalkan zina kafir? Boleh atau tidak? Boleh, karena perkara yang bohir, yang diketahui seluruh kaum muslimin kalau zina itu hukumnya haram. Ini kok ada orang mengatakan zina halal, maka semua kaum muslimin bisa memvonis pelakunya kafir. Tapi kalau menurut Murji'ah, enggak boleh, barangkali hatinya nggak gitu. Oh, kita nunggu dulu ulama. Ini Murji'ah. Masya Allah. Dan ini banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya para penuntut ilmu salafiyin. Nah, ini banyak tersebar kayak gini, gak boleh kita ini. Masya Allah, padahal perkara jelas. Perkara jelas. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, tidak adanya takwil. Berarti ini perkara-perkara jelas, gak adanya takwil. Penghalangnya adanya takwil, perkara-perkara samar. Ya, perkara-perkara samar. Maka kalau itu perkara-perkara samar, maka tidak boleh sembarangan orang memvonis pelakunya kafir. Perkara-perkara samar, seperti sebagian ahli ilmu yang keliru dalam masalah takwil, dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak boleh kita kafirkan. Maka karena mereka jatuh kepada takwil dari perkara-perkara yang samar. Ini kaidah yang kedua. Sekarang kaidah yang ketiga. La nukaffiru ahadan minal muslimin bikabirah. Kita kaum muslimin ahlus sunnah tidak memvonis kafir salah seorang di antara kaum muslimin pelaku dosa besar. Ini penting saya jelaskan, harus terperinci seperti ini, karena ada sebagian orang menuduh saya ini takfiri katanya. Masya Allah. Nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud takfiri itu. Katanya saya ini takfiri, suka mengkafirkan. Masya Allah ya. Padahal ini perkara besar. Wala nukhrijuhu min dairatil Islam. Maka kita tidak boleh mengeluarkan seorang muslim meskipun dia pelaku dosa besar dari Islam. Gak boleh. Dia tetap Islam. Seorang Islam yang berkurang imannya, dan dia dikatakan seorang mukmin yang beriman dengan keimanannya, namun dia fasik dengan sebab perbuatan dosa besarnya. Tapi tidak kita katakan pelakunya kafir, gak boleh. Ini seperti siapa ini? Khawarij. Termasuk dosa besar, nanti akan kita bahas di kitab ini, adalah kufur kecil dan syirik kecil. Ini dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini tidak ada kaidah seperti ini kecuali ahlu sunnah. Kecuali ahlu sunnah. Illa kecuali istahallaha. Kecuali pelaku dosa besar itu menghalalkan dosa, baru divonis kafir. Jadi pelaku dosa besar di antara kaum muslimin tidak boleh kita vonis pelakunya kafir, kecuali apa syaratnya? Menghalalkan. Ada seseorang melakukan riba secara terus menerus, maka tidak boleh kita katakan pelakunya kafir, kecuali keluar dari lisannya riba halal, baru kita vonis pelakunya kafir. Oleh karena itu ulama mengatakan istihlal, menghalalkan itu ada dua. Istihlalun amali wa istihlalun qalbi. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan khawarij.
Istihlalun amali adalah menghalalkan secara perbuatan, terus menerus pelakunya. Maka Ahlus Sunnah tidak boleh mengkafirkan pelakunya. Ini istihlal amali. Ada orang nih di antara muslimin hidupnya bergelimang dengan dosa besar sampai mati, tapi tidak pernah keluar dari lisannya perbuatan ini halal, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim. Adapun khawarij, pelaku dosa besar di antara kaum muslimin yang terus menerus melakukan dosa besarnya, itu mereka anggap menghalalkan dosa. Maka orang-orang khawarij memvonis pelakunya kafir. Kemudian istihlal yang kedua, istihlalun qalbi. Nah, ini Ahlus Sunnah ada pada istihlalun qalbi untuk memvonis pelakunya kafir, yaitu istihlal dalam keyakinan diucapkan dengan lisan. Diyakini riba halal diucapkan dengan lisan, riba halal. Maka yang demikian keadaannya maka kafir. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, at-takfiru naw'an. Takfir itu ada dua. Takfirun haqqun wa takfirun batilun. Takfir secara hak, secara benar. Yang pertama, ada takfir yang secara batil. Takfir secara benar seperti kaidah 1, 2, dan 3 tadi, yang kita bahas awal tadi. Adapun takfir secara serampangan batil itu ada 4. Takfir secara batil itu ada 4. Yang pertama, takfiru ahlil kabair minal muslimin. Mengkafirkan pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Ini takfir batil ini. Kemudian takfiru wulatil umur. Mengkafirkan pemerintah-pemerintah di antara pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga, takfiru biladil muslimin. Mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Negeri kita ini termasuk negeri apa ini? Muslimin, mayoritas muslimin. Maka hati-hati kalau ada orang mengkafirkan Indonesia ini kafir tauhid. Maka ketahuilah orang seperti ini khawarij. Sudah, jangan ragu sudah. Orang-orang seperti ini ada indikasi pemahaman terorisme, khawarij. Ya. Yang keempat, takfiru bi ghairi hujjah. Memvonis kafir tanpa hujjah, serampangan dengan tanpa ilmu. Itu diantara kaidah tentang masalah takfir. Sekarang kaidah tentang pelaku dosa besar, karena berkaitan dengan pelaku dosa besar di sini ya. Di sini ada 3 kaidah tentang pelaku dosa besar. Kaidah yang pertama, murtakibul kabirati mu'minun naqisul iman. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang berkurang imannya. Dan ini hukum untuk pelakunya di dunia. Dia tetap dihukumi muslim. Namun muslim yang berkurang imannya disebabkan perbuatan dosa besarnya. Namun kalau khawarij bagaimana? Kafir, keluar dari Islam. Termasuk kufur kecil, syirik kecil. Kalau khawarij keluar dari Islam sudah. Kafir murtad, keluar dari Islam. Itu. Kaidah yang kedua, murtakibul kabira tahta masyiatillahi fil akhirah. Pelaku dosa besar di antara kaum muslimin nanti di akhirat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki langsung memasukkan surga dan mengampuni pelakunya, dia langsung dimasukkan surga. Namun jika Allah menghendaki untuk membersihkan dulu dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan suatu saat akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk membantah kaum khawarij dan untuk membantah kaum murji'ah. Kalau kaum khawarij pelaku dosa besar langsung masuk neraka nanti pada hari kiamat.
Sementara kaum Murji'ah, pelaku dosa besar selama masih ada iman langsung masuk surga. Ini untuk membantah. Ahlus Sunnah berada di antara Khawarij dan Murji'ah dalam bab ini, dalam bab takfir, dalam bab tentang pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Kemudian kaidah yang ketiga, la yakhludu fin nari mimman ma'ahu aslul imanul Islam. Tidak akan kekal di neraka para pelaku dosa besar selama mereka di atas iman dan Islam. Selama mereka di atas iman dan Islam. Nanti akan kita sebutkan juga di sini hadisnya ya, tentang hadis Jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Ini siapa ini mantan penghuni neraka ini? Kaum muslimin dari kalangan pelaku dosa besar yang dimasukkan dulu di neraka. Mereka diazab disebabkan dosa-dosa mereka, tapi tidak kekal. Ini pemahaman Ahlus Sunnah tentang pelaku dosa besar. Maka siapa yang menyalahi pemahaman ini dalam bab takfir dan pelaku dosa besar, imma khariji wa imma murji'. Ada kalanya pelakunya Khawarij, ada kala pelakunya Murji'ah. Kedua-duanya sesat. Ya, kedua-duanya sesat. Sekarang kita baca redaksi dari kitabnya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzambin. Dan saya tidak mengkafirkan seorang pun di antara kaum muslimin disebabkan suatu dosa. Ini juga untuk membantah orang-orang yang menuduh beliau sebagai takfiri dari kalangan orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang mereka sebut Wahabi ini takfiri, bohong, kadzab. Mereka tidak punya bukti. Di sini Syekh membantah dalam buku beliau, akidah beliau. Saya tidak mengkafirkan seorang pun di antara kaum muslimin disebabkan suatu dosa. Wala ukhrijuhu min dairatil Islam. Dan saya juga tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allahu Akbar. Iya. Maka orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan tidak benar itu hanya ada dua golongan. Yang pertama orang yang jahil terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua orang-orang hasad. Orang-orang hasad, orang-orang iri, dengki, yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebabkan dakwah beliau mendakwakan dakwah tauhid, mendakwakan dakwah sunnah, mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sekarang kita baca syarahnya. Termasuk prinsip di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mengkafirkan seorang pun di antara kaum muslimin dengan sebab suatu dosa, yakni dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita nggak boleh ya, kalau ada pelaku dosa besar kita mengatakan dia tetap muslim, muslim yang berkurang imannya, atau muslim dengan sebab keimanannya, fasik dengan sebab perbuatan dosa besarnya. Ahlussunnah tidak mengkafirkan dan tidak mengeluarkan dari Islam seorang pun di antara kaum muslimin dengan sebab dia melakukan salah satu dari dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Ini syaratnya ya. Jadi pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan kecuali apa syaratnya? Istihlal, menghalalkan dosa itu. Kalau ada orang nggak melakukan perbuatan dosa besar, dia nggak melakukan perbuatan dosa besar itu, tapi dia mengucapkan dengan lisannya perbuatan ini halal. Meskipun dia tidak melakukan dosa besar, karena dia menghalalkan perbuatan dosa, itu menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ini kita pegang kaidah-kaidah ini ya. Ini kaidah-kaidah Ahlussunnah. Dan Ahlussunnah mengatakan tentang seorang muslim yang melakukan dosa besar adalah seorang muslim yang kurang imannya, atau seorang muslim dengan keimanannya dan fasik karena perbuatan dosa besarnya.
Dan Ahlussunnah juga menyatakan tentang seorang muslim yang meninggal di atas dosa besar dan belum bertobat darinya. Ada orang Islam nih, identitasnya Islam, dia di atas Islam, di atas iman, mati dalam kondisi minum khamr. Boleh nggak kita kafirkan? Nggak boleh. Dia tetap Islam. Ya. Ahlussunnah meyakini orang seperti ini nanti di akhirat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, Allah akan mengampuni, langsung memasukkan ke surga. Jika Allah belum mengampuni, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu dalam neraka, namun tidak kekal. Ini keyakinan Ahlussunnah. Lalu ada syubhat dari kaum Khawarij ini ya. Ada sebagian dosa besar yang Allah Ta'ala itu menaskan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya khalidan fiha. Ada pelaku dosa besar yang diancam dengan kekal di neraka. Seperti dalam surah An-Nisa, membunuh seorang mukmin atau orang yang mengulangi dosa riba. Maka dalam nas itu, dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala mengancam orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah Ta'ala mengancam dengan neraka kekal di dalamnya. Di sini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar sama kekal seperti para pelaku kesyirikan dan orang-orang kafir. Ini menurut orang-orang Khawarij. Tapi menurut Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah menjawab, khuludun finnar nau'an. Kekal di dalam neraka itu ada dua. Khuludun abadi, yang pertama, wa khuludun amadi. Yang pertama, kekal yang abadi selama-lamanya. Ini untuk musyrikin, kafirin, Yahudi, Nasrani dan selain mereka. Yang kedua, khuludun amadi. Kekal yang amadi, maksudnya dalam waktu yang panjang di dalam neraka, namun suatu saat pelakunya akan dikeluarkan dari neraka. Ini bagi para pelaku dosa besar. Jadi kekal itu ada dua, khuludun abadi wa khuludun amadi. Ini kita pegang kaidah ini. Karena saya pernah melihat di YouTube ya, salah satu tokoh Khawarij di negeri kita ini meyakini dengan keyakinannya orang yang membunuh kekal di neraka. Masya Allah, berarti kan sama saja ketika di dunia dia harus mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini konsekuensinya. Ada salah satu tokoh Khawarij dan dia salah satu orang yang juga membela Syiah. Masya Allah. Dia meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka. Contohnya orang membunuh. Karena memang ada dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Masya Allah. Orang Khawarij mengambil sebagian nas dan membuang sebagian besar nas yang lainnya tentang para pelaku dosa besar yang mereka tidak kekal. Nah ini harus hati-hati ini ya, masalah prinsip, masalah akidah. Jangan sampai salah meyakini suatu keyakinan dalam agama. Karena ini akan kita bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah menyampaikan di kajian ini bahwa sebaik-baik bekal seorang muslim berjumpa dengan Allah, dia berada di atas akidah yang hak, berada di atas akidah Ahlussunnah, berada di atas akidah para as-salaf. Ini sebaik-baik bekal yang kita bawa sampai berjumpa dengan Allah. Jangan sampai salah dalam masalah akidah. Terus kemudian di sini kita bawakan beberapa nas tentang sabda Nabi SAW, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana." Barang siapa yang salat seperti salat kami, menghadap arah kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzadzikal muslim, maka orang itu muslim. Alladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli, yang baginya perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Wala tughfirullaha zimmatihi, maka janganlah kalian melanggar Allah dalam perlindungannya. Jangan sampai kita mengkafirkan, enggak boleh. Dan barang siapa menuduh kafir seorang muslim, maka dia seperti membunuhnya. Insyaallah kayak gini loh. Man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi, kata Nabi SAW. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka seperti membunuhnya.
Insyaallah. Saya sendiri pernah dituduh kafir Pak sama seseorang ya. Masya Allah, tiba-tiba orang datang menjumpai saya, kamu kafir, kamu kafir. Saya kira orang gila ini ya. Itu asal kenal yoga, moro-moro datang kamu kafir, kafir. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dikafirkan pernah, dituduh takfiri juga pernah. Masya Allah. Yang penting hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Masya Allah. Kemudian dan barang siapa menuduh kafir seorang muslim padahal tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada yang menuduh. Ini bahayanya Pak. Ya, bisa jadi orang yang menuduh saya itu kembali kepada pelakunya. Masya Allah, ini bahayanya. Orang ini kafir, negeri ini kafir, pemerintah kafir. Maka ucapan itu kalau tidak benar, maka akan kembali kepada pelakunya. Kekafiran itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini pentingnya seseorang berhati-hati dalam perkara besar ini. Yang pertama, yang kedua, dan hendaknya setiap muslim agar bisa menahan lisannya untuk tidak berbicara tentang syariat agama yang mulia ini kecuali setelah dia memiliki ilmunya. Lek gak duwe ilmu anggur meneng ya aman wis. Gitu. Diam aja. Bahkan sebagian ulama, salah satu dosa yang lebih besar daripada syirik itu berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya Madarijus Salikin. Lalu Ibnu Qayyim berhujjah dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 36 atau berapa itu. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan tentang tingkatan dosa. Dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang lain, kemudian dosa syirik, kemudian berbicara dengan tanpa ilmu. Tingkatan dosa yang paling besar. Masya Allah. Dan orang-orang seperti ini banyak muncul di zaman kita sekarang ini. Berani berbicara tentang syariat yang agung dan mulia ini dengan tanpa ilmu, dengan tanpa hujjah, dan tanpa rasa takut sedikit pun kepada Allah. Masya Allah. Ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan. Bencana yang begitu besar menimpa kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Munculnya orang-orang yang berani berbicara agama dengan tanpa ilmu. Masya Allah. Jadi seakan-akan dia itu mensejajarkan dirinya dengan siapa? Orang yang berbicara agama dengan tanpa ilmu, seolah-olah dia mensejajarkan dengan siapa? Rabbul Alamin. Seolah-olah dia ingin membuat tandingan syariat baru. Allah mengatakan halal, enggak itu halal, haram. Seolah-olah dia ingin membuat tandingan baru syariat ini. Ini bahayanya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini salah satu tingkatan dosa yang lebih besar dari syirik dari satu sisi. Dari satu sisi. Karena seolah-olah dia mensejajarkan dengan pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya setiap kita betul-betul bisa menahan lisan. Lek wis karo masih samar ki apa hukumnya, diam aja dulu sudah. Diam aja dulu, lebih aman, lebih selamat. Dan selain itu orang-orang yang berbicara agama dengan tanpa ilmu didoakan kebinasaan dan kehancuran oleh Nabi SAW. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar kisah pada masa Nabi SAW, orang yang kepalanya berdarah-darah, jatuh, disebabkan jatuh. Lalu dia meminta fatwa kepada teman-temannya, bagaimana ini kalau saya berwudu atau kondisi junub, saya mandi, berwudu atau tayamum? Kamu tetap mandi soalnya junub. Sampai akhirnya ketika dia difatwakan seperti itu, dia ikut fatwa itu, akhirnya dia mandi. Setelah mandi apa? Mati. Terdengarlah berita itu sampai kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Qatalahumullahu wa qatalu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain. Mereka yang memfatwakan itu semoga Allah membinasakan mereka, dan mereka telah membunuhnya. Coba.
Berfatwa tanpa ilmu bisa dikatakan membunuh orang lain disebabkan kebodohan, kejahilan. Ini bahayanya. Maka kita harus bisa betul-betul menahan lisan agar kita tidak berbicara tentang syariat yang agung dan mulia ini dengan tanpa ilmu. Kan salah satu rusaknya agama ini kan salah satunya muncul orang-orang yang berbicara agama dengan tanpa ilmu. Ini kan banyak kerusakan ini seperti ini. Sesat dan menyesatkan banyak orang. Nah itu Masya Allah. Kemudian tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekafiran, melainkan tuduhan itu pasti kembali kepada pelakunya jika yang dituduh tidaklah demikian. Masya Allah. Ini kita bawakan dua hadis ini ya. Dan barang siapa dalam lafaz yang lainnya, langsung kita baca terjemahnya aja. Dan barang siapa yang memanggil orang lain dengan kekafiran atau mengatakan wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, melainkan pasti akan kembali kepadanya. Masuk ngini sih tiar ini takfiri ya nih. Ya saya ini, Masya Allah. Iya ada ikhwan tuh ngabari Ustaz, katanya antum ini takfiri. Masya Allah ya. Wacone bukuku iki wis. Itu, takfirin dibuktiin kan gitu. Dan kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi. Masya Allah. Orang lek ngarani kan gampang Pak ya. Itu. Saya kalau bergurau di rumah sama anak-anak saya, kadang anak saya menuduh ayah ini ngawur, kan gampang aja menuduh. Itu namanya anak kecil. Itu. Nah tapi kalau ini orang sudah waras, dewasa, nuduh dengan tuduhan tidak ada buktinya. Lagi waras apa gak kan gitu. Itu. Terus kemudian, adapun kaum Khawarij menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan pelakunya keluar dari Islam. Dan kelak di akhirat akan masuk dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Nah ini ya. Seperti yang kita sampaikan tadi. Pernyataan sesat dan menyesatkan di Khawarij ini. Sementara kaum Mu'tazilah mengatakan tentang pelaku dosa besar, di antara kaum muslimin dengan sebutan manzilatun baina manzilatain. Enggak kafir juga enggak mukmin. Jadi kalau di dunia hukum pelaku dosa besar, ini Khawarij dan Mu'tazilah beda pendapat. Kalau Khawarij kafir, kalau Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin. Ini di dunia. Tapi kalau hukum di akhirat mereka sama, kekal di neraka untuk pelaku dosa besar. Pemahaman mereka ini sesat dan menyesatkan. Dan ini kita sebutkan dua dalil ya, dalam surah An-Nisa ayat 48. Kemudian dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari tentang kisah Jahannamiyun, mantan penghuni neraka, yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kekal. Dan orang-orang yang membawa dosa-dosa besar selain dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, yaitu pelaku yang mati membawa dosa syirik dan belum bertobat kepada Allah sampai dia mati. Itu maksudnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki, yaitu para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Nah, di sini kita sebutkan dan termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang muslim dari Islam adalah kufur kecil. Ini untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij takfiri. Di sini kita sebutkan ada berapa ini? 10 ya. Ada 10 macam yang mana syariat menamakan perbuatan ini kufur, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini yang disebut dengan kufur kecil atau kufrun duna kufrin. Ya mungkin azan dulu biar nggak tegang ya. Kita lanjutkan sedikit. Ini kita akan sebutkan beberapa dosa besar yang mana syariat menamakan itu sebagai kekufuran,
namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini kita ringkas saja ya. Yang pertama ini kita sebutkan, yang pertama dan kedua ini dosa membunuh. Dosa membunuh. Maka dosa membunuh ini termasuk dosa besar dan syariat menamakan sebagai kekufuran, namun kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dikatakan pelakunya kafir keluar dari Islam apabila dia, apa tadi syaratnya? Istihlal, menghalalkan secara hati dan lisan. Kalau ada seorang muslim dia banyak atau terus menerus membunuh banyak orang, dia seorang muslim, identitasnya sholat di atas Islam, di atas tauhid, maka tidak boleh pelakunya kita kafirkan, kecuali harus nampak terang dari dia. Boleh membunuh, ini halal membunuh darah seorang muslim. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mengatakan kafir kepada orang muslim yang lain. Ini termasuk juga kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi sangat berbahaya sekali. Karena tuduhan kepada saudaranya sesama muslim tadi yang dia tuduh kafir, kalau tidak benar, maka ucapannya akan kembali kepada pelakunya. Ini bahaya. Yang keempat, bersumpah dengan selain nama Allah. Karena ini termasuk syirik kecil. Demi apa misalkan ya, demi pocong. Ya. Atau demi apalah. Itu, wong saiki aneh-aneh ya. Ono demi pocong. Ini syirik kecil, dosa besar pelakunya. Tapi tidak boleh pelakunya dikafirkan. Kemudian yang kelima, berhukum dengan selain hukum Allah. Ini untuk membedakan dengan siapa ini? Khawarij. Kalau ada pemerintah berhukum dengan hukum selain Allah, kafir mutlak keluar dari Islam. Ini khawarij. Jadi salah satu ciri khawarij ini, Pak. Salah satu ciri khawarij itu menebarkan kebencian kepada masyarakat muslimin untuk membenci pemerintah. Ini ciri khawarij. Hati-hati dengan pengajian ini ya. Salah satu benih-benih bibit munculnya terorisme dan kerusakan di atas muka bumi dengan mengatasnamakan Islam, salah satunya adalah menanamkan kebencian kepada masyarakat, kepada pemerintahnya. Nah ini, pemerintah dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, pemerintah taghut, negara ini taghut, kafir, keluar dari Islam. Kalau ada pengajian seperti itu, penceramahnya tinggal mulia wis. Iku enggak beres. Ya, itu. Ada enggak kayak gini nih? Wake. Ya, wake gak siji loro, Pak. Akhirnya kalau sudah seperti itu, sebagian pendengarnya sing kena apa? Brainwashing ya, apa enggak bener enggak? Brainwashing ya, apa namanya itu? Cuci otak ya. Akhirnya meyakini pemerintah kafir, saya akan bom. Nah, ini itu akhirnya. Terus wong-wongane koyo aku ngene macake, ya enggak? Iya. Aku metu nggo tas dipleroki wong ae. Apa meneh naik angkot gitu. Wah, ini jangan-jangan tunggale iku bom-bom iku. Nah itu. Masya Allah. Orang-orang bodoh jahil. Masya Allah. Padahal yang dimaksud seperti berhukum dengan selain hukum Allah, kafir di dalam ayat An-Nisa itu adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya kufur apa? Kecil. Tapi loh khawarij enggak, kufur besar. Kafir keluar dari Islam, dalal apa? Darahnya halal gitu. Ini hati-hati nih Pak ya, hati-hati betul. Ya, kita meyakini negeri kita negeri Islam, pemerintah kita pemerintah Islam dengan segala kekurangannya. Ya, dengan segala kekurangannya. Ya. Maka orang-orang kita apa? Penjilat, murji'ah, membela kezaliman penguasa, bodoh. Nanti akan kita bahas. Baleni mana gak apa-apa kok ya, di bab 24. Itu. Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, nanti akan muncul para pemimpin di tengah-tengah kalian. Akan muncul manusia yang hati mereka hati setan.
Dan pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Lalu sahabat Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjumpai keadaan seperti itu?" Jadi muncul manusia-manusia berwatak setan, hatinya hati setan, jasadnya jasad manusia. Terus selain itu muncul juga para pemimpin zalim, mementingkan diri mereka sendiri. Hudzaifah tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku menjumpai kayak gitu?" "Engkau tetap mendengar dan taat meskipun dipukul apa? Punggungmu, dirampas hartamu. Fasma' wa ati." Maka engkau tetap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Ini dibuang ambil wong Khawarij Pak hadis ini, Bu. Riwayat Imam Muslim ini hadisnya. Dibuang. Masya Allah. Mereka mengambil sebagian nas dan membuang sebagian besar yang lainnya. Itu ciri-ciri orang-orang menyimpang dan sesat. Ciri-ciri orang yang menyimpang dan sesat. Jadi kita harus teguh pendirian di atas akidah yang benar ini. Begitu. Terus kemudian itu berhukum dengan hukum selain hukum Allah ya. Itu kufur kecil. Kecuali pelakunya menghalalkan. Yang keenam, mencela nasab dan meratapi kematian. Ini biasanya ibu-ibu ini ya. Nampar-nampar pipi gitu ya, ngesot-ngesot, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Ini gak boleh. Syariat menamakan ini bentuk kekufuran, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mencela nasab juga tidak boleh. Yang ketujuh, seorang yang mengaku bukan keturunan bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia keturunan bapaknya. Nah ini mengingkari nasab kalau dia adalah anak ayahnya, namun dia menganggap ayahnya bukan ayahnya. Nah, ini kufur kecil, durhaka yang sangat besar seperti ini kepada orang tua ya. Agama Islam tidak mengajarkan para pemeluknya untuk durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, seorang yang membenci bapaknya sendiri. Ini gak boleh. Sejelek apapun itu bapak, tetap bapak kita. Terus yang ke-9, seorang budak yang melarikan dari tuannya. Kalau di zaman kita tidak ada budak sekarang ya. Budak ini beda dengan pembantu. Ya. Kalau pembantu atau majikannya jahat, dia boleh melarikan diri, nggak termasuk ini. Yang ke-10, kufurnya para wanita kepada suami-suami mereka. Ini hati-hati ya para ibu-ibu. Kufurnya para wanita kepada suami-suami mereka. Ketika sepanjang tahun suami berbuat baik kepada istri, ada satu kejelekan di sepanjang tahun itu, maka umumnya wanita melihat apanya? Kejelekannya. Ilang kabeh apike wis, kano apike blas bojoku. Itu ya. Ini durhaka, ini kufur kepada suami ini, kayak gini nih. Ini wanita durhaka kepada seorang suami. Masya Allah. Padahal seorang wanita itu paling enak syarat untuk masuk surga. Sholat tepat pada waktunya 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, menjaga harta suami. Maka dia akan masuk surga dari arah pintu yang dia kehendaki. Loh, enak saja nih ya. Gitu. Beda dengan laki-laki, besar tanggung jawabnya. Seorang istri nggak akan ditanya tentang perbuatan suaminya, tapi seorang suami akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang istri dan anaknya. Nah ini, diajari gak istri anaknya dengan akidah yang benar, diajari dengan tauhid, diajari bagaimana cara sholat, tata cara sholat, ancaman meninggalkan sholat dan lain-lain. Jadi yang sudah ngaji, yang sudah berkeluarga khususnya, jadi ilmunya ojo dipek dewe loh ya. Kok dipek dewe, dikantongi sendiri, istrinya dibiarkan, wis dewe-dewe nggak bisa. Nanti akan dituntut sama istrinya. Terus kemudian isyarat terakhir kita sebutkan di sini perkataan Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukbari.
salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah, dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra. Beliau membuat satu judul bab. Jadi 1 sampai 10 ini kita nukil dari kitabnya Ibnu Battah yang berjudul Al-Ibana Al-Kubra. Sebelum menyebutkan dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, namun syariat menamakan dengan kufur, tapi kufur kecil, beliau membuat satu judul bab, Babu Zikri Dzunubil Lati Tasiru bi sahibiha ila kufrin ghairi kharijin anil millah. Penyebutan tentang dosa-dosa yang menjadikan pelakunya terjerumus pada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini keyakinan Ahlussunnah. Karena kufur itu ada dua, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar mengeluarkan dari Islam, insya Allah pertemuan berikutnya. Kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam kecuali apa syaratnya? Istihlal, menghalalkan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua diberikan pemahaman agama dengan pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas agama yang hak ini, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.